Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Darius Channel dalam pelajaran tutorial baca tulis Al-Quran. Selamat menyimak ya, selamat menyimak adik-adik sekalian. Siapa saja yang mau belajar Al-Quran silahkan dibuka saja di channel YouTube yaitu Darius ya, Darius Channel. Insya Allah akan memandu teman-teman kalian untuk belajar Al-Quran. Baik, dalam tutorial kali ini ya, sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, cara menyambung huruf ya, huruf hijaiyah masing-masing, mari kita kenali dulu bentuk hurufnya, kemudian setelah itu letaknya seperti apa, cara penulisannya seperti apa. Inilah cara penulisannya ya, huruf hijaiyah. Jumlah huruf hijaiyah semuanya itu ada 28. Itu menurut bacaannya. Ada menurut bacaannya 28. Kemudian jikalau menurut nama sebutannya ada 30 ya. Menurut nama sebutannya ada 30. Nah, di sini ini semuanya Bapak tulis semuanya ada 30. Dari mulai alif sampai ya. Ya, ini menurut apa namanya? Sebutannya. Kemudian ada menurut bentuk huruf aslinya. Bentuk huruf aslinya itu ada 29. Nah, jadi adik-adik jangan bingung ya. Ketika ada yang menyebutkan 28 itu berarti menurut bacaannya. Kemudian ada yang menyebutkan 30 itu menurut sebutannya. Kemudian ada yang menyebutkan 29 itu menurut bentuk huruf aslinya. Nah, perbedaannya seperti apa? Seperti ini ya perbedaannya. Jumlah huruf hijaiyah 28. Nah, huruf lam, ini huruf lam ini. Huruf lam dan alif, ini dan alif tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Ya, sekali lagi, huruf hijaiyah menurut bacaannya yang 28 itu dalam penulisannya itu alif dan lam itu tidak disebutkan. Maaf, di dalam penyebutannya alif dan lam tidak disebutkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian huruf hijaiyah yang 30 itu lam alif, lam dan alif itu disebutkan. Dan kemudian huruf yang hijaiyah yang 29 yaitu lamnya saja yang disebutkan. Nah, gitu ya. Lamnya saja yang disebutkan. Begitu ya. Baik, jangan bingung, yang penting kita sekarang sudah mengenal bentuknya terlebih dahulu. Letaknya di mana? Nah, di sini ya. Ini alif itu ada di atas garis. Coba di sini perhatikan. Ini letak garis tengah disengaja untuk memandu agar tulisan kita itu tidak acak-acakan. Kalau tidak ada panduan ini, kadang jimnya di atas, nanti tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Nah, seperti ini tulisannya. Itu alif, itu ada di atas garis. Huruf yang ada di atas garis kita hitung. 1, alif, 2, ba, 3, ta, 4, sa. Terus 5, dal. 6, za. Terus 7, ta. 8, za. 9, fa. Ya, 10, kaf. 11, ha. Kemudian 12, lam alif. Kemudian 13, 14 ini ya. Apa? Hamzah. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maaf, bukan 14 ya. 13 huruf yang ditulis di atas garis. Nah, kemudian huruf yang menggantung ada berapa? Kita hitung kembali. Huruf yang menggantung pada garis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17 sama iya. Ya. Ini kalau ditulis semuanya, yaitu dari mulai alif sampai ya. Gitu ya. Adik-adik perlu ketahui, teman-teman perlu ketahui. Jadi, sebelum kita menulis huruf hijaiyah itu, langkah awalnya itu kita harus memperhatikan tulisan kita, jangan sampai ngawur ya. Kemudian jim di atas ini misalnya ya, ha di atas ini misalnya, seperti ini ya.
ikuti aturannya seperti ini. Jikalau di buku kalian, di buku tulis kalian ada garis-garis, manfaatkannya. Garis yang pertama di atas untuk panduan ininya, kemudian yang di tengah, yang di bawah. Nah, 2 garis. Kemudian cara menulisnya, huruf hijaiyah dengan huruf Latin itu beda. Kenapa beda? Kalau huruf hijaiyah itu ditulis dari kanan sampai kiri. Ditulis dari kanan hingga ke kiri. Tetapi ketika kita menulis huruf Latin itu dari kiri ke kanan. Ini nulisnya kan begini. Dari kiri ke kanan. Nah, baik, untuk selanjutnya sekali lagi simak mana saja huruf ya yang ditulis di atas huruf di atas garis. 1 alif, 2 ba, 3 ta, 4 fa. Ya. Kemudian 5 dal, 6 za. 7 po, 8 vo, 9 fa, 10 kaf. Kemudian 11 ha, 12 lam alif, 13 hamzah. Nah ini ya, kita menyebutkan dulu hurufnya, jangan sampai salah tempat makharijul hurufnya. Cara membacanya sebelum ada tanda patah namanya alif. Ya, sebelum ada tanda baca, maaf. Sebelum ada tanda baca namanya ini alif. Nah, ini ba, ini ta. Kemudian bentuknya seperti ini sa. Ini ja. Bukan ini ya, bukan za, tapi ja, beda. Ja dengan za. Tentu saja beda. Kenapa? Karena bentuknya juga sudah berbeda. Ini ja bersih, bukan za. Ya, contoh praktik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Bukan zim. Nah, gitu ya, seperti itu ya. Nirrajim, ja. Kemudian ha bersih. Ini tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Huruf tenggorokan ada 6. Hamzah, ha, ha, ain, kha, ghin. Nah, dibagi 3 ya. Ada dari keluar dari pangkal tenggorokan, ada di tengah tenggorokan, dan ada dari atas tenggorokan. Baik, selanjutnya ya, huruf-huruf hijaiyah ya. Ja, ha, kha. Kemudian da, za, ro, za, sa, sya. Nah, ini awas, harus diperhatikan kembali. Cara melafalkan huruf sin ya, huruf sin dengan ini sa, dengan shin, dengan son itu berbeda. Kadang-kadang suka disamaratakan ya, ini sa, ini sa, ini sa, ini sa. Nah, gitu. Beda ya, ini sa, TSA ditulisnya. Kalau ini sa, SA. Kalau ini sya, SYA. Nah, cara penulisan kalau ini so, SHA gitu. SHO bisa gitu, seperti itu. Baik adik-adik sekalian. Sekali lagi kita simak huruf atau bentuk tulisan yang ditulis di atas huruf itu tadi totalnya ada berapa? Ada 13 huruf ya. 13 huruf, diingat-ingat. Jadi cara menulisannya nanti di buku tulis jangan sampai salah. Nah, kalau bisa sekarang dipersiapkan ya buku tulisnya dari awal tadi ya, dari awal dipersiapkan ditulis. Kenapa? Karena huruf hijaiyah itu kita akan pandai menulis huruf hijaiyah itu kalau kita sering. Nah, begitu ya. Kalau sering kita apanya? Menulisnya. Sama halnya dengan tulisan Latin, tulisan bahasa Indonesia, tulisan Latin ini. Kita akan baik tulisannya, kita akan bagus tulisannya. Kenapa? Karena kita sering. Begitu pula dengan kita membaca. Begitu pula kita dengan menulis huruf hijaiyah, gitu ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelafalannya tadi ya, pelafalannya belum sampai, ulangi lagi. Alif, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ro, za, sin. Nah, shin, sad, dal, ta, za, ain, ghin. Ghain ya, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah ya. Ini huruf hijaiyah ketika dirangkai akan beda bentuknya. Nah, di sini harus perhatikan ya. Ini huruf hijaiyah masih terpisah. Kalian bisa membaca Al-Qur'an
dengan jumlah surat 114 surat, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu merupakan dari rangkaian, dari gabungan huruf-huruf yang berada di sini. Intinya kalian harus menguasai ini dulu, huruf ini. Kalian bisa nanti akan membaca Al-Quran. Nah, ini kuncinya. Nah, huruf itu diketahui dengan cara menghafalnya. Jadi hafalkan huruf-huruf ini. Nah, ini huruf-huruf ini masih gundul, belum ada tanda bacanya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jumlah tanda baca itu di dalam Al-Quran itu ada 8. Nanti ke depan akan saya paparkan atau saya akan jelaskan ya. Terlebih dahulu dalam tutorial kali ini kita menyimak, kita melihat huruf apa saja yang ditulis di atas garis. Ini panduan pertama ya, langkah awal ya, langkah awal bagi pemula, bagi yang mau belajar menulis Al-Quran. Ini awal dasarnya. Perhatikan dalam penulisan, yaitu penulisan apa? Penulisan huruf hijaiyah, dari mulai alif sampai ya. Nah, mungkin tutorial di kesempatan ini disampaikan sekian dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali nanti di tutorial selanjutnya, yaitu cara menggabungkan huruf hijaiyah ya, dari mulai huruf apa saja yang boleh disambung, bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Huruf hijaiyah itu ada ya, ketika penulisannya itu dibagi 3, di bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Di season berikutnya masih di channel Daryashi ya, silahkan teman-teman kalian nanti buka ya. Insya Allah di masa-masa pandemik ini, di bulan suci Ramadan ini, saya merekam video ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian, untuk kawan-kawan semuanya yang pengen belajar Al-Quran, yang mengisi belajarnya di rumah, jangan sampai tidak belajar. Kenapa? Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi senantiasa belajar. Kenapa? Dengan ilmu kehidupan akan menjadi mudah dan terarah. Ingat, sekali lagi, dengan ilmu kehidupan akan menjadi mudah dan terarah. Coba perhatikan, kita yang sukses itu pasti punya ilmu ya. Orang-orang sukses, orang-orang pintar itu pasti ilmunya banyak. Oleh karena itu, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu kita ya. Kemudian setelah kita punya ilmu, diamalkan dalam kehidupan kita. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.